Halo sahabat retail, balik lagi bersama gue Ronald di channel gue yang membahas tentang dunia retail. Oke, pada video kali ini gue pengen share sedikit tentang pengalaman project yang gue bikin. Kurang lebih sekitar 2 bulanan, gue membereskan satu project aplikasi, yaitu ERP ini gue pasang ke dalam satu toko yang tradisional, udah berjalan, dibikin menjadi minimarket. Nah, pengalaman-pengalaman yang gue alamin di sini akan gue share kepada teman-teman. Oke, dari yang pertama. Nah, yang pertama itu asal mula kenapa si pemiliknya ini mau menggunakan sistem, itu karena si pemiliknya punya masalah tentang manajemennya. Jadi biasanya cuma pemilik sendiri yang menangani di situ, di toko. Jadi istrinya itu seorang dokter dan istrinya punya apotek. Nah, dia nggak bisa minta bantuan ke istrinya karena istrinya juga sibuk. Sibuk di kedokterannya, profesi dokternya, dan sibuk di apoteknya. Dan setelah pemiliknya ini, sang suami ini ngelihat ke istrinya, dia lumayan iri juga karena istrinya masih bisa istirahat karena istrinya menggunakan sistem di dalam apoteknya. Oke, jadi itu awal mulanya karena si pemiliknya ini, sang suami ini lumayan tersiksa karena harus duduk dari pagi sampai malam di toko. Dan ketika saatnya dia mau ke kamar mandi, itu dipanggil lagi untuk kembali ke toko dan itu sangat susah. Poin yang kedua yang akan gue ceritain yaitu masalah atau kendala apa yang saat gua ngalamin selama 2 bulan itu untuk implementasi sistem di toko tersebut. Permasalahan pertama itu adalah toko ini itu sudah berjalan. Jadi bukan toko yang baru mau buka, tapi dia toko yang berjalan, stoknya sudah ada, terus operasionalnya sudah ada, konsumen-konsumennya tiap hari juga beli ketika buka toko, dan itu ketika tutup toko baru bisa dilakukan implementasi. Ini lumayan sulit, tapi bukan berarti ini tidak mungkin untuk dilakukan. Itu sangat mungkin dilakukan, dan ini sudah terbukti pada project yang gue bikin ini. Nah, untuk kendala-kendala ini, yang pertama itu perubahan kebiasaan dari tradisional menjadi modern. Nah, kenapa bisa terjadi perubahan kebiasaan? Ya, teman-teman bisa tahu sendiri, itu kan rada beda. Kalau seandainya menggunakan sistem, itu sudah pasti SOP-nya harus sesuai dengan sistemnya itu. Karena kenapa? Supaya nggak ada terjadi yang namanya timpang tindih. Jadi ketika seandainya barang mau masuk, itu harus diinput stok dulu, baru dipajang. Nah, kalau mungkin masih tradisional, itu bisa langsung dipajang tanpa di stok. Nah, ini akan salah nih kalau menggunakan SOP secara modern dan tradisional. Perubahan kebiasaan ini itu lumayan sulit dilakukan biasanya untuk orang-orang yang sudah menjalankan toko. Yang kedua masih berhubungan dengan yang pertama, SOP-nya. Jadi SOP di sini itu SOP modern sama SOP retail tradisional itu sangat berbeda, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa pikirkan bagaimana SOP ketika seandainya barangnya datang, terus sampai dijual, terus dapat reportnya. SOP secara modern teman-teman harus pikirkan. Nah, ini menjadi kendala di implementasi di kliennya gue ini. Yang berikutnya adalah SDM-nya. Nah, tidak semua SDM itu bisa mempelajari sistem dengan cepat. Nah, ini akan menjadi kendala di gue sendiri yang terutama mengimplementasi sistem ini. Jadi gue harus mengajar ke SDM ini, yaitu adminnya nanti akan menginput barang, master barang, menginput stok, menginput keuangannya. Ketika seandainya karyawan sulit untuk memahami, itu akan menjadi kesulitan di pihak gue sendiri, pihak perusahaan gue. Jadi ini menjadi kesulitan tersendiri buat kami, menjadi tantangan juga buat kami untuk mengajari sistem yang telah kita buat sekaligus dengan operasionalnya SOP untuk diimplementasikan ke dalam suatu toko ini. Yang berikutnya yang menjadi kendala nih itu adalah pencatatan stok. Nah, stok untuk di toko retail tradisional itu mungkin tidak dicatat, atau mungkin ada dicatat secara kertas, dan itu akan susah ketika seandainya ada stok yang keluar ditulis lagi di kertas. Nah, itu akan lebih ribet. Nah, stok di dalam toko modern itu dicatat di sebuah sistem. Nah, ketika seandainya stok tidak dicatat terus ada pembelian, itu akan minus loh, teman-teman. Nah, ini menjadi kendala juga di toko ini yang gue implementasi. Itu menjadi kendala karena kenapa? Mereka harus buka besoknya, harus diselesaikan malam ini. Nah, sementara banyak stok yang nggak di-input malam ini dan besok akan buka. Nah, gimana caranya? Tetap ada solusi, teman-teman.
Oke, kurang lebih seperti itu yang hanya gue bisa share mengenai kendala-kendala yang saat implementasi. Dan sekarang gue langsung ke hasil dan manfaat yang mereka terima setelah menggunakan sistem yang gue buat dan metode modern yang telah kita implementasi di dalam toko ini. Yang pertama adalah setiap masalah yang dialami oleh pemilik, baik itu masalahnya adalah pemilik nggak bisa kemana-mana karena harus berada di situ, nah itu sudah teratasi. Terus pemilik nggak mengetahui harga nih, harus buka nota lagi, itu sudah teratasi lagi. Terus pemilik juga salah jual harga, itu sudah teratasi dengan resiko-resiko yang pemilik pertimbangkan. Nah, hal itu menjadi salah satu poin plus untuk menggunakan sistem modern ini daripada sistem tradisional. Yang kedua itu, item barang menjadi lebih banyak pemilik si toko ini jual. Sebelumnya itu item barangnya sedikit. Nah, karena kenapa? Dihafal di kepala doang. Nah, ketika seandainya terlalu banyak barang, itu sulit buat dihafal. Tapi ketika implementasi sistem ini, nah, pemilik menjual lebih banyak item barang. Karena kenapa? Si barang-barang ini tersebut diinput di dalam sistem. Jadi yang hafalnya itu hanya cukup sistem aja. Si pemilik nggak perlu hafal lagi harga. Si pemilik cuma hanya bisa ngelihat nota, terus dia mau ngambil keuntungan berapa, dia tulis. Terus habis itu udah deh jualan. Yang berikutnya, tadi gue udah singgung di yang pertama yaitu resiko-resikonya. Nah mungkin teman-teman tahu resiko-resiko di dalam dunia retail. Apalagi dunia retailnya yang tradisional dibandingkan retail yang modern. Nah resiko-resiko itu sudah bisa diatasi semua. Jika teman-teman masih belum tahu resiko-resikonya apa, teman-teman bisa nonton di video gue yang sebelum-sebelumnya. Gue udah sempat membahas tentang resiko-resiko untuk dunia retail seperti apa. Jadi kesimpulannya, ketika toko ini mengimplementasi sistem, itu tokonya mendapatkan hasil yang lumayan maksimal, meskipun stoknya tidak dicatat semua. Nah, stoknya baru dicatat kurang lebih sekitar 2 rak doang, sementara mereka memiliki sekitar kurang lebih 8 sampai 9 rak. Nah, itu hanya bisa dicatat 2 rak. Gimana dengan beberapa rak itu? Itu sangat mudah teman-teman. Di sistemnya gua dan cara metode gimana gua merevolusi sebuah retail tradisional menjadi modern, itu ada tahapan dan metodenya yang gua udah bangun sendiri buat implementasi di dunia retail secara real dan secara lapangan tentunya. Oke teman-teman, dukung channel ini untuk channel ini bisa berkembang secara subscribe tentunya. Nah, teman-teman bisa membantu dengan mensubscribe. Jika teman-teman suka, teman-teman bisa like. Dan jika teman-teman pengen ada orang yang tahu mengenai dunia retail ini, teman-teman silahkan share video ini dan video-video gue yang lain ke teman-teman yang lain. Oke, see you guys. Bye-bye.